semuanya, selamat datang kembali di channel Kata Bidanku. Bersama saya Bidan Johanna Kunung Barwati. Hari ini saya akan membahas tentang nyeri haid. Nah, nyeri haid atau dalam bahasa medisnya dysmenorrhea biasanya umum dialami oleh setiap wanita selama menstruasi. Nah, untuk penyebab nyeri haid ini tersendiri biasanya bermacam-macam ya. Namun kita perlu waspada nih bila nyeri haid yang muncul tak tertahankan dan tak kunjung hilang. Nah, karena itu bisa jadi ini menandakan adanya penyakit atau gangguan tertentu. Nah, bagi kalian yang penasaran nih, kira-kira apa sih penyebab dari nyeri haid ini? Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali. Nyeri haid umumnya dialami wanita pada awal masa menstruasi, dan rasa sakit di bagian perut bagian bawah ini tidak begitu menyiksa pada sebagian wanita, sehingga mereka bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa ya. Nah, tetapi pada beberapa wanita mungkin merasakan nyeri haid tidak tertahankan hingga tidak melakukan aktivitas apapun. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seorang wanita mengalami nyeri haid yang lebih parah. Di antaranya biasanya dia berusia di bawah 30 tahun. Nah, riwayat menstruasi pertama saat berusia 11 tahun atau lebih awal. Nah, perdarahan berlebih selama menstruasi, biasanya perdarahannya lebih banyak dan makanya perutnya semakin nyeri ya. Terus riwayat keluhan haid parah di keluarga, biasanya ada keturunan nih, entah mamahnya, entah kakaknya, yang perempuan ya, yang mengalami nyeri haid juga. Nah, bisa juga karena berat badan berlebih atau berat badannya kurang. Dan bisa juga karena kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, berbagai penyebab nyeri haid ini biasanya dialami wanita saat menstruasi, bisa disebabkan oleh karena adanya kontraksi otot pada rahim. Nah, saat menstruasi, dinding rahim akan meluruh. Jadi ketika seorang wanita berada di fase masa subur ya, berada di fase masa subur dan sel telur tidak dibuai oleh sperma, maka sel telur akan meluruh. Dinding rahim akan meluruhkan sel telur yang tidak dibuai itu, sehingga otot rahim akan berkontraksi untuk mengeluarkan sel telur itu. Nah, dan sel telur itu biasanya tampak menyerupai seperti darah haid. Nah, kontraksi ini dapat menekan pembuluh darah yang mengelilingi rahim, sehingga memutus suplai darah dan oksigen ke rahim. Kondisi ini ya biasanya itu disebabkan karena meningkatnya hormon prostaglandin pada diri seorang wanita yang pada fase menstruasi. Nah, prostaglandin ini dapat membuat otot rahim berkontraksi semakin kencang sehingga terjadi nyeri haid. Zat ini juga dapat menimbulkan beberapa keluhan lain saatnya seperti mual, mules, lemas, dan sakit kepala. Nah, makanya biasanya yang masih gadis nih ya, yang merasakan nyeri haid, tidak hanya nyeri saja yang dirasakan, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada mual, ada mules, lemas, dan sakit kepala, bahkan terkadang ada yang sampai mau pingsan. Dan setelah menstruasi selesai, jumlah dari hormon prostaglandin ini akan berkurang, sehingga nyeri haid dan gejala lain yang saya sebutkan tadi itu pun menghilang juga dengan berakhirnya fase menstruasi. Nah, nyeri haid atau dysmenorrhea ini biasanya terbagi menjadi dua jenis, yaitu nyeri haid primer atau dysmenorrhea primer dan sekunder. Nah, dysmenorrhea primer ini biasanya adalah rasa nyeri yang umum ya, yang dialami semua wanita, terutama di awal-awal menstruasi. Nah, sedangkan dysmenorrhea sekunder merupakan rasa nyeri yang disebabkan oleh beberapa penyakit. Jadi nyeri saat haidnya itu disebabkan karena penyakit. Nah, bisa karena endometriosis, selanjutnya karena radang panggul dan miom. Nah, bisa juga ada sebagian wanita yang menggunakan alat kontrasepsi IUD dan merasakan nyeri, tetapi ada juga yang tidak.
Nah, selain itu, nyeri haid juga bisa disebabkan oleh penyakit lain ya, seperti masalah infeksi saluran kencing dan adanya gangguan di saluran indung telur atau terjadi karena penyempitan leher rahim. Nah, selain itu biasanya disfiner sekunder itu biasanya bisa disertai dengan gejala seperti menstruasinya tidak teratur, keputihan yang kental dan berbau, perdarahan di antara masa menstruasi. Maksudnya di satu minggu ini udah menstruasi nih, harusnya menstruasi yang akan datang adalah 28 hari dari menstruasi yang pertama. Tetapi di tengah-tengah dia sudah menstruasi lagi. Jadi dia menstruasi di antara masa menstruasi. Jadi ada mens di antara menstruasi. Nah, serta nyeri saat melakukan hubungan seksual. Nah, gimana sih cara mengatasi nyeri haid yang tak tertahankan? Nah, jika kalian merasakan nyeri haid yang sangat mengganggu ya, ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk meringankan keluhan nyeri. Antara lain memberikan kompres hangat di perut bagian bawah yang bisa meringankan ya nyeri di bagian perut bagian bawah. Nah, memperbanyak aktivitas fisik seperti olahraga, melakukan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga untuk mengalihkan rasa nyeri. Membatasi konsumsi makanan berlemak dan minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Dan bisa juga mengurangi stres. Bisa juga kalau saya tidak tertahankan lagi, bisa menggunakan obat pereda nyeri yang ringan ya, seperti paracetamol. Nah, nyeri haid yang muncul sesekali bukanlah hal yang berbahaya. Namun, Anda perlu waspada ya, jika nyeri haid terasa sangat parah dan muncul setiap kali datang bulan. Begitu pula jika nyeri haid muncul beserta keluhan lain seperti perdarahan berlebih, terus pada masa menstruasi itu lebih lama dari biasanya, terjadi keputihan yang tidak normal, terus nyerinya terasa intens di area panggul, serta terjadi demam. Nah, takutnya ada infeksi dari nyeri yang dirasakan itu. Nah, jika berbagai cara di atas yang sudah saya sebutkan tadi dan ternyata sudah dilakukan tapi tidak mampu mengurangi nyerinya juga, ada baiknya kalian memeriksakan diri ke bidan atau dokter ya, biar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti USG, agar bisa dilihat nih penyebab dari nyerinya ini apa. Apakah ada miom, apakah ada endometriosis, atau ada penyebab yang lainnya juga. Demikian video yang dapat saya bagikan pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi teman dan saudara kalian. Nah, jangan lupa taruh komentar kalian agar kita bisa saling menyapa, dan jika ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.